Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Buya Eko Pradi SHSIMH tidak bisa hadir di ruangan ini. Kemudian yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Prayogi, Prodi HES semester 6 reguler. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai administrasi peradilan agama. Pertama, definisi administrasi peradilan agama. Istilah administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ad dan ministere, yang artinya pemberian jasa atau bantuan, yang dalam bahasa Inggris disebut administration yaitu to serve, yang artinya melayani dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini terdapat dua pengertian. Yang pertama, administrasi dalam arti sempit, yaitu merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat, serta hal-hal yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi dan untuk mempermudah memperoleh informasi jika dibutuhkan. Kemudian dalam arti luas, pada dasarnya mengandung unsur yang sama, yaitu adanya kegiatan tertentu, adanya kerjasama manusia, dan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan semula. Secara umum, administrasi ialah suatu proses penyelenggara oleh seorang administrator secara teratur dan diatur guna melakukan pelaksanaan, perencanaan, dan pengawasan terhadap hal-hal yang menjadi tujuan pokok yang ditetapkan sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 1949 Pasal 2 disebutkan peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam yang mengenai perkara tertentu. Dapat disimpulkan pengertian administrasi peradilan agama ialah suatu proses penyelenggara oleh aparatur pengadilan agama guna melakukan pelaksanaan, perencanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, ruang lingkup administrasi peradilan agama. Peradilan agama dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan peradilan agama bertugas dan berwenang memutus, memeriksa, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Kemudian ruang lingkup administrasi peradilan ditinjau dari kewenangannya itu ada beberapa poin. Yang pertama tentang perkawinan, diantaranya izin beristri lebih dari seorang. Kemudian yang kedua, izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun. Ada namanya dispensasi hukum, penolakan perkawinan oleh PPN, pegawai pencatat nikah, kemudian pembatalan pernikahan, gugatan perceraian karena kewajiban suami istri, perceraian karena talak, penyelesaian harta bersama, dan penguasaan terhadap anak-anak dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya waris, itu ada beberapa poin. Yang pertama, pengaruh terhadap orang-orang yang menjadi ahli waris. Yang kedua, pengaruh terhadap harta peninggalan. Yang ketiga, pengaruh terhadap bagian masing-masing yang menjadi ahli waris. Yang keempat, tentang pelaksanaan pembagian harta warisan. Kemudian yang ketiga itu ada namanya ekonomi syariah, yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, ada asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiunan, lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Dan yang terakhir, hukum dasar administrasi peradilan agama. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat 1 dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, yang menyelenggarakan
yang menjalankan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dasar hukum adanya administrasi peradilan agama diantaranya ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 1989. Yang kelima, ada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang pola-pola dan pengendalian administrasi kepanitiaan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Demikianlah presentasi saya, semoga kita dapat mengambil manfaat kita bersama, dan saya akhiri. Nasrullahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.